Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulama kita sudah memberikan contoh bagaimana mereka itu giat, semangatnya belajar luar biasa. Ya, para ulama kita teladan untuk kita ya, dalam rangka semangat istiqomah di atas ilmu. Tidak ada istilah bin salabin, tidak. Ada lagi istilah ilmu laduni. Pernah dengar ilmu laduni? Ya, ilmu tanpa belajar. Paham hukum A B tanpa belajar. Nah, ilmu laduni. Tidak. Ya, untuk memahami agama ini harus memproses namanya belajar. Para ulama kita belajar luar biasa. Kita perhatikan misalkan Imam Syafi'i. Ya, beliau termasuk ulama besar. Ya, ulama besar. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kita perhatikan dalam Islam dikenal ada 4 madhab. Ya, dikenal ada 4 madhab, itu madhab yang terkenal sebenarnya. Madhab bukan 4. Banyak jumlah madhab, tapi yang terkenal hanya 4. Nah, madhab. Madhab pertama apa namanya? Madhab yang pertama madhab Hanafi. Yang pertama Hanafi. Yang kedua madhab Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Kemarin ujian keluar soal itu? Enggak. Yang pertama madhab Hanafi, ya, sandaran kepada Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Jadi kurang lebih 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki, sandaran kepada Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas ini lahir pada tahun 93 Hijriah. Jadi 13 tahun lebih tua Imam Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Syafi'i. Ya, nama beliau ialah Muhammad bin Idris. Ini namanya Imam Syafi'i. Beliau siapa namanya? Muhammad bin Idris. Ya, beliau ini lahir pada tahun berapa? 150 Hijriah. Tahun yang sama Imam Abu Hanifah wafat, meninggal dunia. Ya, sehingga Imam Abu Hanifah tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, tidak bertemu beliau. Ada yang mengatakan hari yang sama Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Itu di tahun 150 Hijriah. Yang keempat Imam mazhab Hambali, ya, sandaran kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. 164 Hijriah, sehingga Imam Syafi'i lebih tua 14 tahun daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Inti yang kita sampaikan ialah Imam Syafi'i misalkan, beliau lahir di Gaza, Palestina. Usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Terus beliau dibawa ke Makkah karena beliau masih keturunan Quraisy. Nah, beliau dibesarkan di Makkah oleh walinya. Nah, beliau luar biasa, hafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun. Kira-kira umur 7 tahun kita di mana? Kita lagi ngapain?
Apa yang sudah kita kuasai? Umur 7 tahun. Ya. Imam Syafi'i luar biasa. Ya, ketajaman ingatannya luar biasa, lebih tajam daripada pedang. Tapi pedang sudah diasah, ya. Pedang sudah diasah. Kan tajam pedangnya, tapi lebih tajam ya memori ingatan Imam Syafi'i. Beliau disebutkan sudah menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah. Itu masih di Mekah. Nah, kemudian pada usia belasan tahun, ya, beliau mendengar ada sosok imam besar di Madinah. Di Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, imamnya madhab Maliki. Maka beliau mendapati kitab beliau. Jadi Imam Malik bin Anas sudah memiliki karangan, buah karya beliau namanya Kitab Al-Muwatta. Nah, Kitab Al-Muwatta ini kitab karangan Imam Malik bin Anas. Ini kitab hadis sekaligus kitab fikih, Kitab Al-Muwatta. Dalam hitungan hari, wallahu a'lam, mungkin sekitar 1 pekan atau 7 hari, beliau sudah mampu menghafal isi Kitab Al-Muwatta. Di Imam Syafi'i, karena beliau ingin berguru, ingin belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Nah, dari Makkah menuju Madinah, ini waktu yang sangat jarak sekali. Mungkin wallahu a'lam kurang lebih antara Medan dan Banda Aceh. Nah, kita gambarkan saat itu belum ada mobil, ya, belum ada Pajero, belum ada Fortuner dan macam-macam. Ya, pol-pol paling cepat menggunakan kuda saat itu. Jadi beliau menempuh perjalanan dari Mekah menuju Madinah untuk bisa bertemu dengan Imam Malik bin Anas. Ini Imam Syafi'i. Ini termasuk guru besar Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Jadi beliau berjalan hijrah, ya, musafir, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Untuk apa? Mencari ilmu. Sampai beliau, ya, dilihat oleh Imam Malik bin Anas sudah menguasai, ya, sudah bagus ilmunya, tajam luar biasa. Terus beliau hijrah lagi ke Baghdad, ya, ke Irak. Belajar lagi di Irak beliau. Dari Madinah menuju Irak sangat jauh sekali perjalanannya. Mungkin hari ini Madinah berada di Saudi, ya, Madinah berada di Saudi. Irak itu sudah beda negara. Jadi beliau dengan semangatnya belajar, ya, berangkat dari Madinah menuju ke Baghdad, menuju ke Irak. Ternyata di sana juga beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, karena Imam Ahmad bin Hanbal orang Irak, ya, orang Baghdad. Kaum muslimin muslimat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syafi'i setelah dari Baghdad beliau belajar lagi, ya, menuju ke Mesir. Mesir berada di benua Afrika. Irak masih di benua Asia, antar benua. Imam Syafi'i. Jadi tidak bin salah menjadi ulama, tidak. Prosesnya luar biasa. Mungkin prosesnya belum sanggup kita ikuti. Ya, mungkin kita belajar dari pagi sampai siang. Mungkin antara waktu itu banyak kita untuk ngobrol, banyak untuk, ya, bicara, banyak untuk mainnya. Mungkin sore, malam, barangkali banyak untuk tidur. Imam Syafi'i luar biasa. Belum lagi imam-imam lainnya. Ya, berapa banyak ulama sudah memberikan teladan untuk kita dalam hal proses namanya belajar. Semangat mencari di mana ada orang ahli ilmu, datang. Ya. Jadi tidak dengan santai-santai. Ini ada adik kesempatan besar. Ya, hari ini kita masih diberi kesempatan. Nah, kita masih sangat muda. Ya, maka maksimalkan kesempatan ini. Ya, akal kita masih tajam insyaallah, ya, masih kuat, tidak mudah lupa. Manfaatkan. Bermain sekedar saja, ya, refreshing sekedar saja. Karena nanti ketika sudah dewasa dan kita sudah hiasi diri kita ilmu, dan kita akan merasakan bagaimana nikmatnya orang berilmu. Sangat nikmat. Ya.
Dan hari ini kita perhatikan sesama kita kaum muslimin, ya, gara-gara perbedaan sedikit masalah khilafiyah, masalah fikih misalkan, ya, jadi saling membenci, saling berantem, saling mencaci. Ini semuanya berasal karena ya minimnya ilmu kita sebenarnya. Ya, minimnya ilmu kita. Apalagi masalah fikih. Masalah fikih masalah di mana ruang ijtihadiyah sangat luas. Banyak perkara yang dimana kita harus saling toleransi, saling memahami, saling berlapang dada. Masalah fikih. Ya, contoh sholat misalkan, sholat dari berdiri mau sujud, ya, ada orang yang lutut duluan, pernah lihat? Ada orang yang dua tangan duluan. Kalau kita tidak memahami masalah fikih, ini bisa jadi saling mencaci, saling menuduh. Ujung-ujungnya Wahabi. Kan jadi aneh, kan nggak ada hubungannya nanti. Ini sholat mau sujud, mau turun kan, lutut dulu apa tangan dulu? Nah ini kan ranah fikih, ya, ranah fikih. Kita bisa melihat secara ilmiah bagaimana para ulama menjelaskan dan bagaimana mereka ternyata khilafnya sangat tajam tentang masalah ini. Yang misal belum lagi masalah lain. Nah ini mau kurban bentar lagi, ya, kurban ibadah haji. Kurban apa hukum kurban? Ya, ternyata para ulama juga berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan sunnah. Ya, misalkan Imam Abu Hanifah memilih kepada pendapat tentang wajib. Imam Syafi'i, Ibn Hanbal lebih kepada pendapat sunnah. Dan semuanya memiliki dalil. Nah ini masuk ranah ya khilafiyah. Artinya apa? Ketika kita minimnya ilmu atau jarang membaca dan seterusnya, atau jarang mendengar ilmu, yang terjadi nanti yaitu kadang-kadang saling menghujat, saling mencaci, bahkan sampai terjadi bakar masjid. Nah ini kadang minimnya ilmu.